Nah, ngomong-ngomong nih, Bagja, aku tuh kemarin sempat denger ya, ada sebuah kata yang di pikiran aku nih, cuman aku tuh nggak tahu artinya. Apa tuh? Aku tuh mikir RTH, karena semalam itu aku nge-scroll TikTok tuh kok RTH nih. Nah, aku mikir nih RTH tuh apa sih sebenarnya gitu? Apakah aku mikir ruang terbuka hantu gitu kali ya? Waduh, serem tuh. Nah itu jadi karena pikiran itulah mungkin aku lagi mau mencari jawabannya nih, gimana sih kira-kira untuk mengetahui RTH itu apa sih kira-kira? Mas tuh kebanyakan nonton berita, nonton TV. Tapi pas banget nih, Mas. Kebetulan kan aku kan masih mahasiswa ya, kan kayak Mas ya gitu iya, kan. Nggak apa-apa lah. Aku ada yang temen jaga pos kampling malam dia tahu. Gini Mas, jadi kebetulan banget nih ada teman-teman aku, mereka memang dari teknik planologi, salah satu kampus di kota Bandung dari Unisba Kak. Nanti bisa ditanyain langsung aja ke mereka karena mereka itu punya keterkaitan langsung di bidang yang tadi ditanyakan oleh Mas. Pas banget nih. Bagus banget berarti. Nah, kebetulan aku panggil aja kali ya. Boleh. Sebenarnya mereka tadi udah di depan sih. Udah di depan rumah kita? Oke. Langsung suruh masuk. Ayo masuk. Boleh masuk. Oke, nah kenalin nih. Oke, silakan. Oke, duduk. Oke, kakak. Oke, kenalin nih. Oh iya. Ini temen saya. Kenalin diri dulu dong. Ini mas saya nih. Namanya Mas Rojes. Mas Rojes. Iya. Betul. Saya ini Rama, Mbaknya Ya, Andin. teman ini dulunya satu TK sama Bagja dulu. Satu TK. Satu TK. Tapi kok nggak kelihatan? Ini sahabat banget. Gitu dulu TK. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, aku tuh kemarin sempat mikir ya, karena banyak banget di TikTok aku tuh, di FYP aku tuh ngomongin soal RTH. Ya. Nah, aku tuh kepo nih, katanya tadi Bagja ini bilang kalian ini tuh dari jurusan planet ya? Bukan. Oh, bukan, sorry. Jurusan apa? Planologi. Oh, planologi. Kalau boleh tahu planologi itu apa sih? Jadi planologi itu jurusan perencanaan lah. Oh. Kalau untuk spesifik jurusannya sendiri itu perencanaan wilayah dan kota. Oke, keren-keren, menarik mungkin ya. Nah, boleh dijelasin nggak sih kira-kira apa sih RTH itu? Nah sebenarnya untuk RTH sendiri itu kan singkatan gitu dari ruang terbuka hijau. Untuk spesifiknya sendiri itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, itu tuh RTH itu adalah area yang memanjang atau jalur yang mengelompok yang menggunakannya lebih bersifat terbuka, di mana tempat itu tuh jadi tempat tumbuhnya tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun liar. Nah gitu untuk RTH sendiri. Jadi biasanya itu RTH itu kayak ada di taman-taman kota. Itu kan ada taman kota kan biasanya suka ada tanaman-tanaman tuh. Nah si tanaman itu tuh ada yang ditanam secara alami, ada juga kan yang tanaman liar gitu. Tapi spesifik RTH sendiri itu bukan cuman taman gitu aja, ada macam-macamnya lagi gitu. Oke, berarti intinya RTH ini memberikan suatu dampak kepada lingkungan berarti ya? Ya tuh. Oke, dari penghijauan berarti ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong nih soal regulasi tadi, apakah RTH ini udah menurut Mas sama Mbaknya udah efektif belum sih di Indonesia gitu? Nah sebenarnya dibilang efektif atau enggak itu jelas efektif ya, karena RTH ini kan punya banyak manfaat gitu. Selain area penghijauan kan lumayan nih buat ngadem-ngadem gitu, udara segar juga. Terus kan RTH juga banyak kelas-kelasnya juga gitu. Bahkan RTH juga tuh ada ruang terbuka yang jenisnya tuh enggak apa ya, yang non hijau gitu kan. Tadi kan sempat kita bahas juga ruang terbuka hijau tuh yang hijau-hijau, ternyata enggak juga. Ternyata ada ruang terbuka yang hijau, ada yang non hijau, bahkan ada ruang terbuka biru. Oh gitu, ruang terbuka biru. Iya, ruang terbuka biru tuh untuk Alien. danau, bukan. Kirain biru. Smurf. Itu untuk kayak sungai, danau gitu kan. Biasanya kan di pinggir sungai atau danau juga kan suka ada tanaman-tanaman yang juga gitu. Untuk ruang terbuka non hijau tuh kayak lahan parkir. Nah itu termasuk salah satunya ruang terbuka non hijau. Parkir masuknya lahan hijau ya? Parkir lahan hijau. Masuknya lahan hijau tapi non hijau. hijau. Lahan nih.
Jadi hijaunya di mana? Apa hijau karena baju kang parkirnya yang warna Di hijau? tiketnya kayak. Oh, tiket parkirnya kayak di hijau di tiket parkirnya itu. BIP tiketnya gitu tuh. Tiketnya hijau itu tuh, tiketnya hijau. Oh, jadi lebih keterbukanya aja gitu. Iya. Oh, maksudnya seperti itu, baru tahu gitu. Nah, kalau kita sendiri nih, aku pengen nanya banget, kebetulan kan di Bandung sendiri banyak taman ya, Taman Iya, Superhero, Iya. Taman Foto, ya, sampai taman-taman yang aneh-aneh lah gitu. Iya, Taman Itu banyak Jomblo. banget. Taman Jomblo, betul. Nah, taman lansia tuh juga. Ya, bener-bener. Taman lansia, betul. Nah, itu sebenarnya apakah regulasi itu regulasi pemerintah pusat atau daerah sih dibikin seperti itu? Karena waktu saya ke Jakarta, gak sebagus Bandung. Betul. Iya. Sudah beda standarnya nih. Betul. Sebenarnya untuk ruang terbuka hijau seperti taman-taman itu tuh ada kelas-kelasnya. Jadi ada juga yang diatur sama pemerintah kecamatan ataupun kota Bandung. Jadi kalau misal taman-taman kota itu di ini sama kota Bandung gitu. Tapi untuk kayak taman-taman kecil biasanya suka ada kayak di perumahan atau enggak di deket SD, deket apa. Nah, itu tuh biasanya sama setempat itu. Jadi baik kecamatan ataupun taman kelurahannya. Gitu. Jadi itu tuh ada undang-undang yang ngaturnya. Jadi minimal untuk beberapa sekian penduduk atau dengan luas sekian penduduk itu tuh harus ada si taman atau ruang terbuka hijaunya. Untuk di kota gitu di Indonesia sendiri secara umum tuh minimal ada 20% untuk ruang terbuka hijau. Jadi kan mungkin ada 60%-nya bangunan, 10%-nya apa. Nah, untuk ruang terbuka hijaunya ini harus minimal ada 20% untuk menutupin dari si itunya tadi. Oke. Tapi ada kalau misalkan sebuah kota gitu atau wilayah yang ternyata regulasi itu nggak berjalan dengan baik gitu, bahkan dia mungkin bisa dikatakan tidak menganggap hal itu sesuatu yang penting gitu. Betul, ada nggak kira-kira, dan apa sih kira-kira konsekuensinya gitu? Sebenarnya kalau untuk kota yang tidak menerapkan sendiri kurang tahu ya saya, cuman mungkin ada beberapa regulasi yang berbeda di tiap kota maupun negara. Kita ambil contoh mungkin negara-negara yang agak padat penduduk kayak Amerika, itu kan jarang ada rumah-rumah gitu kan. Nah, jadi si taman itu biasanya itu taman besar. Jadi kan apartemen terus suka ada tamannya besar tuh. Nah, jadi si ruang terbuka hijau itu kadang suka digabung. Oke. Nah, tadi kan ngomong soal regulasi ya. Kira-kira ruang terbuka hijau itu kan tadi ada beberapa jenisnya ya. Ada beberapa jenis sama Mas Rama dan Mbak Andin nih. Nah, bisa nggak sih bisa dijelasin lebih spesifik lagi, terutama untuk wilayah kita di Kota Bandung gitu. Nah, contohnya yang contohnya yang ruang terbuka hijau tadi yang udah diimplementasikan, kira-kira itu kayak di daerah-daerah mana gitu. Betul. Apalagi yang warna biru-biru tadi ya, aku agak penasaran sebenarnya biru-biru itu gimana gitu. Walaupun Sungai Citarum sekarang itu nggak biru, coklat. Karena banyak kucing ya. Iya. Apanya dulu itu. Oh. Itu kayak Milo. Oh, kayak Milo. Taiti sekarang. Wah. Waduh, itu gimana kawan-kawan? Sebenarnya untuk regulasinya sendiri ya emang untuk standar Indonesia itu ada, tapi untuk spesifiknya sih saya sebenarnya kurang tahu gitu. Cuman kayak tadi yang contoh yang ruang terbuka biru itu ya danau terus sungai itu kan biasanya kan suka ada pembatas gitu, kayak pembatas sungai apa segala macamnya gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong dari tadi Mas Rama mulu yang ngomong ya. Kayak kita kayak nggak ajak Mbak Andin buat ngobrol. Oke, betul. Nah, kalau dari Mbak Andin sendiri gimana sih tanggapan Mbak Andin gitu? Dengan di Bandung ini kira-kira udah menerapkan yang 20% tersebut nggak? Betul. Kalau menurut saya di Bandung itu kan udah dingin ya. Jadi lumayan sih maksudnya udah baik si ruang terbuka hijaunya. Cuman orang-orang itu kan sering pakai kendaraan, jadi masih tetap ada aja tuh yang bikin panas. Gitu. Iya sih, benar ngerti. Nah, karena kebetulan Mas Bandung tuh nggak kayak kota-kota lain lah ya, kayak sorry ya planet Bekasi gitu ya, itu panas banget gitu. Mau dikasih ruang lahan hijau 90% kayaknya masih panas itu mah, karena emosinya gitu ya orang-orangnya gitu. Betul. Orang Bandung kan kebetulan someh gitu, nggak cuacanya tapi energinya tuh negatif positif gitu ya. Positif ya, dingin gitu. Itu ngaruh juga sebenarnya. Nah, balik lagi ke jenis ruang hijau gitu ya. Tadi kan jenis-jenisnya ada yang kayak
yang pemerintah. Iya, betul. Nah, kalau kayak di kecamatan atau enggak yang swasta deh, itu saya pengen tahu gitu, Mbak Mamas gitu. Itu Sebenarnya kalau untuk swasta bukan swasta namanya. Oh, apa tuh? Jadi ada itu yang privat sama non privat sama yang publik. Ya. Oh. Nah, oke. kalau publik itu biasanya dari pemerintah. Jadi untuk dipakai buat bareng-bareng. Biasanya umum kayak taman itu kan bareng-bareng tuh. Bareng-bareng. Oh. Bareng-bareng. Nah, terus kalau untuk yang privat itu tuh biasanya kayak mungkin ada di perusahaan nih atau di hotel. Suka ada taman hotel tuh. Nah, Iya. itu tuh yang khusus buat si pengguna hotel, aja. pengguna hotel atau pengunjung iya, hotel. iya. Itu tuh yang privat. Ada yang Privat. privat, Privat. jadi ada dibagi-bagi. Bahkan di kelas itu ada yang di kelas itu kan minimal 20% untuk yang publik dan 10% untuk yang privat. Oh, Privat oke. 10% gitu ya. Oh, baru Tapi tahu lumayan gitu. juga ya. Iya, lumayan juga. Tapi gitu. bukan berarti semua yang hijau-hijau bisa dikatakan ruang terbuka hijau ya. Kayak Mas bajunya hijau. Wah. Kan berarti ya. Ini kan tertutup tadi begini. Oh, iya. Tertutup hijau. Privat. Tertutup hijau ini. Privat. Oke, lumayan menarik berarti ya. Tapi kalau di luar negeri kira-kira ada nggak sih yang benar-benar kayaknya itu udah perfect banget gitu, apalagi dari sisi pemerintahnya juga udah menerapkan dengan baik gitu. Betul. Saya tuh bingungnya itu adalah di Abu Dhabi itu ruang terbuka hijaunya gimana itu? Beda kayak ruang terbuka coklat semua. Setahu saya yang udah nerapin bagus tuh di Greenland. Greenland. Soalnya hijau kan. Greenland bukannya dingin nih, karena Oh, warnanya. Iya. Greenland. Warnanya hijau. bukan Greenland sebuah daerah. Oh, iya. Salah tanggapan saya ternyata. Greenland. Makanya saya baru tahu. Kirain Greenland itu kan Sama. dingin kan? Nah, begitu. Ternyata Kalau di hijau. Arab itu di benderanya hijau doang. Beda, Ternyata beda. benderanya doang gitu. Bener. Oke. Oke. Tapi berarti daerah mana Mas? Kayak Swedia itu apakah udah termasuk salah satu yang udah menerapkan RTH dengan baik? Karena dari alamnya juga udah indah. Kalau biasanya tuh standar negara maju aja sih. Standar Yang negara udah apa ya? Yang udah bagus gitu untuk ini RTH-nya. Standar negara maju. Oke. Benar-benar tinggal. Ya, Singapura itu contohnya. Masalahnya kalau saya lihat gitu ya di negara lain gitu, saya kebetulan kan pernah ke luar negeri gitu ya. Oh, gimana tuh? jauh gitu. Bahasanya seperti itu ya. Itu di luar negeri itu saya nggak pernah ngelihat kayak lahan-lahan kuburan. Masalahnya kan kalau di Bandung ya itu lahan kuburan di mana-mana sih gitu kondisinya gitu. Jadi saya nggak ngelihat di luar negeri itu nggak ada kayak kuburan-kuburan gede gitu ya. Apalagi kuburan-kuburannya tuh yang padat lah gitu. Kayak di daerah kalau di Bandung ya, di Pahlawan, terus di Cijambe itu. Waduh, itu Cijambe itu gunung kuburan gitu. Kuburan. Kuburan Chinese ya kalau Oh, nggak salah. Chinese, kopi di Iya, sana iya. gitu. Wah, itu kolongser itu, kasihan itu. Saya kalau malam lewat sana aku Serok boleh. macam-macam. Iya, karena kan di sana unik-unik gitu ya. Segala ras gitu. Segala ada. Segala Iya, ada. nah itu kira-kira kalau dari lahan kuburan sendiri masuk ke RTH enggak sih? Nah, sebenarnya kalau berdasarkan pengertiannya sendiri gitu, sebenarnya RTH itu tuh masuk kuburan itu masuk salah satu jenis dari RTH. Sebenarnya kurang tahu juga sih saya kenapa bisa masuk, apa gara-gara di kuburan suka ada rumput ijo-ijo jadi itu rumput hijau gitu kan. Tapi nggak tahu juga itu kenapa, mungkin antara pemerintahnya punya penilaian sendiri atau gimana gitu. Tapi berarti kalau misalkan si katakanlah jenazahnya itu bukan di dalam tanah gitu ya. Ya. Kayak di Toraja mungkin kan Di kremasi beda ya. atau enggak di Toraja itu di ini bukan yang disimpan ya. kalau disimpan nggak salah. disimpan Mungkin yang teman-teman disimpan. yang dari Toraja boleh bisa dikasih tahu sedikit edukasinya ya gitu. Nah, kira-kira itu termasuk ruang terbuka hijau juga enggak gitu? Nah, kalau itu kayaknya enggak deh, karena ruang terbuka hijau kan dari ini juga ruang gitu, jadi area. Nah, itu kan mungkin lebih ke tempat ya, tapi setahu saya itu lebih ke mungkin bisa jadi objek wisata kayak gitu. Kan biasanya enggak, kan ada yang adat apa sih Oke. namanya itu Oh, iya, tempat adat. wisata Ya, adat. wisata adat. Wisata Belajar adat atau ya. atau enggak wisata budaya tuh.
kalau kayak pesugihan itu wisata adat bukan? Tergantung. Oh, tergantung ya bukan? Karena itu biar dilestarikan aja lah. Kan wisata religi juga. Wisata religi. Iya, gitu salah satunya gitu. Tapi kan memang ya sebuah kehijauan itu memang membuat suatu manfaat, apalagi dengan sisi oksigen ya. Iya, Tapi betul. ada nggak sih kira-kira orang yang nggak menerima gitu? Bahkan dia Iya, bisa dikatakan wah nggak bisa nih gitu. Ini lahan buat perumahan, tapi malah sawah dijadiin beberapa tempat untuk aset-aset publik gitu kan, infrastruktur dan sebagainya. Nah itu gimana itu? Iya betul. Untuk orang-orang yang menolak area penghijauan sih kayaknya jarang muncul ya, karena takutnya diserang SJW juga. SJW apa? Social Justice Oh, Warrior. aku kira bonek juga nyerang soalnya hijau. Oke. Kayaknya kalau untuk orang-orang yang menolak sih rata-rata karena ruang terbuka hijau juga kan untuk masyarakat umum ya tentunya. Iya. Jadi banyak yang mau juga gitu diadain Yang taman. terima aja. Oke. Nah, kawan-kawan, kebetulan gitu ya Iya. di salah satu daerah di Bandung lah ya. Saya nggak mau ngejelasin daerahnya gitu ya, karena saya masih pengen hidup di Bandung gitu ya. Apalagi di Bandung tuh kan serang dikit gitu ya, serem gitu. Iya. Nah, di salah satu daerah tuh ada konflik ada kayak kuburan privat gitu ya, kuburan privat yang kekeluargaan lah. Tapi di sekitarnya itu ada masyarakat perumahan gitu. Jadi konflik lah gitu si kuburan ini dengan masyarakat gitu kan. Keren ya gitu. Yang di dalam kuburan konflik dengan Konflik sama yang di dalam sama di luar sana debat. serem ya gitu. Oh itu mah udah perang dunia lain gitu. Tapi lebih ke konfliknya itu gimana sih mereka tuh masyarakat yang di sana terdampak dari kuburan tersendiri gitu. Karena kan kuburan tuh pasti kan dari segi tanah berubah ya. Ya betul. Ada cerita gitu dari masyarakat yang di sekitar itu ketika lagi mandi kesurupan gitu kan. Wah, gimana tuh kesurupan? Karena airnya gitu. Kesurupannya gimana? Coba contoh. Kabir kesurupannya gitu. Pokoknya kesurupan aja gitu. Jadi kesurupan gitu atau enggak pas airnya jadi kuning. Jadi kayak kan orangnya ngiranya kan kuningnya mungkin Air mandi jenazah gitu. Iya. bener kan dari mayat serem banget gitu. Kan di situ ada konflik masyarakat pengen dihilangkan tuh kuburan. Gimana tuh kalau dari kuburan sendiri kan apalagi masuk ke RTH kan? Ya betul. Gimana tuh Kak? Sebenarnya untuk regulasi kuburan sendiri ada di peraturannya, sebenarnya saya lupa. Cuman untuk minimalnya setahu kalau nggak salah itu ada 1.200 penduduk. Nah itu boleh diadain kuburan. Jadi untuk kuburan-kuburan yang milik pribadi atau keluarga itu tuh sebenarnya kurang tahu. Cuman kalau bilang berdampak ke orang yang mungkin masih hidup gitu ya, tentunya ada dampaknya gitu. Contohnya kan tadi kan gimana mau ngilangin atau dihapusin sih kuburan pribadi gitu. Nah biasanya tuh kan kadang suka ditutup tuh, bisa jadi perumahan. Tapi biasanya yang perumahan yang depannya kuburan atau yang dulunya kuburan biasanya harganya jadi jatuh. Oh. Jadi murah kadang biasanya. Iya, betul. Mungkin kayak misal di blok A yang aman gitu kan, harganya 200 juta, tapi di blok K gitu yang kuburan gitu jadi 120 juta, karena pasti sedikitnya mah ada hawa-hawa mistisnya lah gitu. Kepercayaan juga ya. Iya, biasanya ada yang masih percaya gitu. Kerasa juga. Saya sih percaya sih. Sebenarnya sih juga ada. Enggak. Agak dingin gitu. Kayak berat gitu kan. Kok di sini saya ada yang niup-niup nih. Oh iya, kipas angin gitu. Aduh, bener-bener. Oke gitu. Karena kan tapi masuknya kan berarti lahan hijau privat gitu kan. Iya, Nah, di privat. situ tuh kalau ternyata saya baru tahu 120 penduduk itu harus ada kuburan. 120.000. 120.000 ya? Penduduk. 120 penduduk mah cuma se-RT. Berarti 120.000 penduduk ada kuburan. Iya. Tapi untuk mereka. Yang daerah situ gitu. Iya, biasanya kan kadang kuburan tuh untuk 2 kecamatan. 2 kecamatan. Atau enggak. Jadi kan emang misal yang wilayah Bandung sini kan kuburannya di sebelah mana gitu. Jadi kan bisa beberapa kecamatan gitu untuk ada rayonnya lah kalau sekolah. Zona rumah berarti. Zona rumah akhir berarti. Rumah masa depan. Rumah masa depan. Jadi pas sirik-sirik biasanya kan, oh mana mah cenah kuburannya panas di situ rayon itu gitu. Jangan. Beda kalau kuburan kan masuknya di bawah. Oh iya Bawah. betul. Jadi dingin ya. Dingin Pasti dingin. ada. Bener-bener. Tapi bagi orang yang berdosa beda lagi. Beda lagi. Nah,
Saya juga bingung gitu ya, apakah orang yang dosa tersebut Semoga gitu. kita semua dingin. Amin. Masya Allah sekali. Nah, berarti kalau tapi kan di kuburan tersebut kan ada lagi kuburan yang sekarang kan udah susah, apalagi di kota Bandung. Ya, Apalagi betul. gitu. Kita ngobrol nih 120.000 penduduk harus ada kuburan. Ya. Bahkan kuburan aja sekarang yang di Cikutra tuh ya, yang Ya. pahlawan. Itu banyak sekali saudara yang saya di sana gitu ya dikuburin. Sistemnya itu kalau udah 50 tahun diangkat. Ya, betul. Ada yang kayak gitu, serem banget gitu. 50 tahun diangkat. Tapi Diangkat. udah nggak ada lagi berarti di tanahnya ya. Ada sebenarnya kayak kain kapan, tulang belulang tulang gitu paling. kan, cacing gitu kan. Pokoknya kayak gitu diangkat per 50 tahun gitu. Kemarin kan itu ya apa? Longsor. kenapa? Iya, longsor. Saya lihat ya. Waduh itu. Ada Ih, yang serem keluar. banget. Oh iya, iya saya juga pernah lihat itu. Itu kuburan Sampai kafannya katanya gelayutan gitu ya Iya. pas longsornya ya. Ih, serem banget. Nah, kalau kayak gitu kondisinya, berarti kan nanti kan si tulang-tulangnya masuk tuh ke daerah masyarakat. Iya. Ya. Itu apakah yang disalahkan karena taman makam pahlawan milik pemerintah terdampaknya ke masyarakat, itu yang tanggung jawab pemerintah nggak sih? Nah, sebenarnya untuk permasalahan kan itu permasalahannya berarti ada di lahan kuburan yang semakin sedikit gitu ya. Iya. Terlebih lagi kan sebenarnya kan untuk kuburan sendiri kan itu udah makin sedikit, masyarakat juga makin banyak, otomatis mungkin yang orang yang dimakamkannya juga lebih banyak. Untuk kasusnya sendiri kan sebenarnya bukan cuma di Cikutra makam pahlawan doang, itu kayak di Jakarta itu udah satu petak itu untuk ditumpuk untuk tiga batu. jenazah. Tiga Tiga jenazah, sampai tapi jenazah. bukan ditumpuk begini. Oh. Jadi satu mungkin ada yang Agak ke bawah agak ke ya. bawah Ya. lagi. Oh, agak ke bawah lagi. Mungkin 6 meter terus dikasih tanah, terus berapa meter Oh, ditumpuk gitu. lagi. Kuburan gitu. susun, Bro. Kuburan dusun, Rusun Mas. awas, rusun kuburan. Ya. Ya benar. Jadi ada tingkatan level gitu ya? Ya. Ya. Kalau yang eksekutif paling bawah berarti. Atas gitu sih. paling paling atas. Oh, gitu. Oh, First class lah itu. First class ya? First class ada ya kuburan first class? Ada biasanya yang kuburan-kuburan mewah tuh yang iya. kuburan yang Chinese tuh kan kadang suka Iya, yang betul. besar-besar tuh. Satu lahan kan kadang suka ada yang keluarga juga kan, tapi modelnya tuh tempat pemakaman umum tapi emang ada yang keluarga siapa. Oh. Itu ada. betul. Nah, standar regulasi kayak gitu dari pemerintah kayak lahan hijau harus gimana? Kan tadi kan dijelaskan ya bahwasannya harus 20%, 10%. Nah, di dalamnya sendiri apakah ada regulasi nggak si hijaunya tuh harus seperti apa gitu? Apakah terus lahan terbukanya harus seperti apa gitu? Karena kan contoh kita ambil kuburan Cina gitu ya. Iya. Itu kan udah segede rumah ya. Iya, betul. Iya. Ada atapnya lagi. Ada atapnya. Terus itu keren banget, daerah Pasteur ya gitu. Iya, itu ada. Terus banyak yang ngemis, banyak yang ngamen, banyak yang mesum lagi. Iya. Itu sedikit agak ada Anda manfaat. tahu? Aduh. Anda Nggak tahu ya. Gimana ya? Pernah lihat Oh, gitu, pernah ya, lihat. gitu. Nah, itulah jadi kira-kira dengan hal seperti itu ada regulasi khusus nggak sih dari pemerintah? Harus seperti apa? Untuk regulasi khusus spesifiknya sih sebenarnya saya kurang tahu ya. Iya. Cuman kalau menurut saya pribadi nih, untuk 20% ini tuh diprioritasin itu untuk taman-taman kota aja. Iya. Oh. Taman RT, taman gitu. Taman RT. Iya. Biar bisa kerasa gitu manfaatnya sama warga. Oh iya betul. Oh, 20% itu harus jadi taman gitu. Sebenarnya nggak harus taman, Oh, cuman kalau menurut saya sih lebih condong ke taman. ke area situ aja. Ah. Biar jelas si ruang terbuka hijaunya ini kerasa gitu sama banyak orang. Oke. Mungkin kan kalau diganti misal 20% kuburan doang kan Iya. agak serem juga Serem ya. juga, betul. Jadi mending taman aja Taman gitu. aja. Jadi kota kuburan. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kan kita ngomong faktor buruknya mungkin ya, yang kayak tadi Bagja bilang air ada yang mati Betul. sampai Iya. kesurupan. Kesurupannya gimana tadi? Iya, itu Nah, tadi. terus kira-kira ada nggak sih kebutuhan masyarakat terhadap kuburan gitu? Jadi kita ngomongin baiknya. Ya mungkin salah satunya rumah masa depan tadi. Iya, Ya. betul. Kira-kira ada nggak faktor lain? Sebenarnya untuk manfaat kebutuhan masyarakatnya sendiri itu ada banyak, karena secara nggak langsung banyak masyarakat yang kuburan ini jadi apa ya, tempat dapetin ini rezekinya lah, rezekinya gitu. Rezeki. Rezeki. Maksudnya ini beda pembahasan lagi nih dari sisi kepercayaan gitu. Bukan, ini Bukan. tuh ngebahasnya kayak Manfaatnya manfaat deh. kuburannya manfaat kuburan. gitu. Oh, iya. Karena kan
secara nggak langsung kan nanti ada manfaat ke yang jaga kuburnya, Tukang gali kubur. gali kuburnya, yang jual bunga, Jual bunga Oh, ya bener-bener. kayak untuk gitu-gitu. pekerjaan. Pekerjaannya, Profesi, gitu, ya. profesi. Mencari nafkah lah Mencari gitu. nafkah. Waduh, ya, serem. Oh gitu ya, bener juga sih gitu kondisinya. Jadi masyarakat tuh selain kepercayaan gitu, dari segi ekonomi pun di sana sebenarnya ada. Ada. Bahkan sebenarnya yang ngemis juga banyak. Nah, betul. Mas tiba-tiba datang kan? Nah, Biasanya itu kan betul. kalau lagi lebaran mau suka tiba-tiba yang jaga makamnya banyak, Oh, iya, tiba-tiba iya. bersih gitu kan. Iya benar-benar. Ada yang jasa tukang nyabutin gitu. Ada gitu. itu yang ngaku-ngaku saya ini Udah setiap ngejagain pagi katanya. setiap aku jagain gitu. Padahal mas tahun sekali itu biasanya ada. Saya pernah dulu kayak ada tiba-tiba ada ustad-ustadan gitu. Tapi saya nggak tahu itu ustad asli atau nggak di kuburan juga. Itu salah satu kayak kita bayar 25.000 Untuk kita mendoakan. Iya, mendoakan gitu. Jadi ngedoain secara ya doanya mah sebenarnya mah Al-Fatihah aja sebenarnya mah gitu. Jadi bingungnya itu baru sadar gitu ketika tadi kakak-kakak bilang bahwasanya bisa jadi ekonomi baru gitu ya. Benar juga ustadz loh, tiba-tiba ada ustadz tiba-tiba tuh. Iya. Kayak gitu. Nah, itu juga kan bisa jadi nyambung kayak di dalamnya ada band gitu. Kuburan band. Beda dong. Ada band ya. C amin kecil lagi. Oke, tapi ada satu lagi sih sebenarnya kebutuhan masyarakat untuk merenungi. Jadi kita merenungi masa depan kita kuburan. Iya sih. Betul. Benar. Pasalnya saya punya temen gitu ya, sahabat saya gitu, dia cerita pernah dia kuliah di Cina gitu ya. Ya. Dia kuliah di Cina gitu, di Tianjin University gitu. Nah, dia tuh cerita orang Cina tuh nggak ada kuburan katanya di Cina tuh. Unik kan? Keren Jadi banget. kemana mereka? Dibakar semua. Dibakar. Dibakar. Katanya Tapi gitu. aneh ya, padahal kan di Cina ada vampir Cina, padahal tapi dibakar. Sebenarnya beda. Beda jenis nih. Oh, beda-beda jenis. Vampir Cina itu mungkin dia dimumikan ya, tapi Oh, mungkin bagi dimumikan. teman-teman yang tahu boleh ditambahin. Iya, benar. Yang ditempel di sini Dia pakai jimat gitu kan biar biar dia diam jadi Oh, iya benar. Tahu pura-pura nggak nafas itu biar Oh iya benar. Benar. kayak di film apa itu ya. Iya, di Antv kan. Yang antv Iya, itu iya. yang biksu itu. Ada itu lagi kelihatan tuh aja ya. tapi coba lanjutin tadi gimana? Nah, balik lagi ke yang tadi gitu, yang Cina tadi. Di sana tuh ya kita ambil referensi di luar sana gitu ya. Salah satu ruang terbuka hijaunya tuh tidak ada. Walaupun di Indonesia banyak kuburan Cina gitu ya. Iya. Apa ya, kayak nisan-nisannya gede. Di Cina sendiri bahkan jarang sekali, bahkan susah untuk melihat ada kuburan. Jadi semuanya dibakar gitu. Bahkan orang Islam pun bukan yang Konghucu Iya. gitu ya, Hindu atau Buddha, itu harus dibakar tetap. Gitu. Nah mungkin itu salah satu pengaruh dari Cina juga kan karena negaranya padat penduduk. Iya, betul, Iya. betul. Otomatis si harga lahannya itu harga lahannya mahal. Kan kalau kuburan kan mungkin 2 kali 1, tapi harga yang di Harganya Indonesia sama yang di Cina mungkin beda. Beda. 2 kali 1 di Cina mungkin bisa berapa gitu, Iya, bisa kebeli rumah mungkin kalau di sini Iya. gitu. Betul. Jadi makanya lebih milih opsi dikremasi, dibakar. Nah, benar-benar. Berarti yang muslim juga dibakar kabarnya gitu. Betul kabarnya seperti itu gitu. Tapi nanti di cross check aja gitu ya untuk kawan-kawan gitu, apakah benar atau tidak gitu. Tapi itu saya dapat insight aja gitu. Tapi emang menurut saya juga, saya pernah lihat ya jumlah penduduknya karena banyak, berarti kebutuhan properti sebagainya kayak ruko, rumah dan lain juga bertambah gitu ya. Iya. Jadi ruang terbuka hijau pun juga minim jadinya Nah, gitu. jadi ada beberapa negara itu untuk mengakalinya tuh biasanya si tamannya tuh di kalau di apartemen tuh di lantai paling atasnya, Iya, di rooftopnya lah gitu. Oh, iya, Jadi iya. itu ada tamannya kadang. Oh, ngerti. Ya benar-benar saya pernah lihat itu keren banget gitu di atap-atap. Di atap-atap atau enggak mungkin di pinggir-pinggir jendela atau apa suka ada tanaman-tanaman itu untuk menutupi si 20% itu. Tapi tanamannya juga ada klasifikasi berarti ya, nggak sembarang tanaman ya. Iya, pasti ya kalau yang Kalau di saya nanam- dinding-dinding di tanaman rambat lah atau apa. Berarti kalau saya nanam pohon toge bukan Bukan. berarti. Berarti nggak semua tanaman yang bisa Iya. dikatakan untuk menghijaukan lingkungan ya. Tapi walaupun kita menanam juga sebenarnya udah memberikan suatu kebaikan Iya, bagi memberikan lingkungan. kebaikan Oke. sebenarnya. Menarik juga. Pak. Bahkan di kuburan juga sebenarnya kan kalau di Indonesia gitu, balik lagi ke kepercayaan gitu. Kalau kita dipaksakan untuk kayak di Cina sana gitu ya, untuk harus dibakar,
Tapi kan dalam Islam harus dikubur gitu. Itu kan susah ya. Iya. Gitu gimana balik lagi kepercayaan. Tapi akan ada satu titik di mana kota Bandung itu akan kesulitan untuk mencari kuburan. Tuh. Kebetulan kemarin ada salah satu keluarga saya itu meninggal mendadak lah gitu. Meninggal mendadak dan itu susah sekali untuk mencari kuburan gitu. Karena kuburan itu bahkan udah di-booking gitu. Nah, iya biasanya kadang suka ada mungkin di kasusnya di Jakarta mungkin yang itu saya pernah baca beritanya, kadang suka ada udah dipatok tapi nggak ada nama nisannya. Jadi Tapi- cuman udah ada nisannya doang, seakan-akan udah ada orang Ada yang Tapi belum pesan ada. ya. bukan orangnya, mayatnya Mayat, mungkin. mayat kan orang. Oh iya. Jadi udah di booking duluan nih gitu biasanya. Udah siap mati lah ini. Tapi berarti Iya, yang siap. yang nge-booking itu umurnya yang lansia gitu ya. Berarti Iya. Nggak gitu. Nggak Nggak juga sih, Ada kadang booking suka keluarga, ada ada gitu ya. Iya. buat sekeluarga. keluarga gitu. Kadang kan suka ada yang pengen suami istri sebelahan. Oh, Masya Iya. Allah. sangat 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 ya. romantis. Iya, sangat gitu ya. romantis gitu. Romantis. Mati itu bareng lah ya. Saya punya ide kalau nanti keluarga saya itu sistemnya susun aja gitu. Kuburannya keren Tapi, gitu. tapi mungkin bisa ditambahin inovasi ya di dalam kuburan. Saya mau apa ya, petinya tuh peti dari kayu khusus Kayu lah, jati. kayu jati. Karena gitu. keras ya. Keras gitu. Nggak bisa cacing masuk. Waduh, nggak bisa gitu. Jadi itu bertahan gitu. Nah kayak gitu. Itu kan balik lagi ya kayak yang tadi gitu, kebutuhan masyarakat khususnya di Bandung lah kita lihat. Iya. Kakak kita semuanya orang Bandung, kita di rumah di Bandung itu udah susah nyari kuburan gitu. Bahkan ya salah satu keluarga saya itu harus ditahan dulu gitu di rumah sakit gitu karena susahnya mencari kuburan. Ada kan opsional yang keluar itu karena saking penuhnya di Iya. kota Bandung kuburan. Itu di yang mahal tuh apa sih yang di luar Bandung tuh? Oh, di Karawang ya. Oh iya Karawang. Ini ya. namanya kalau nggak salah Al Azhar juga Al-Azhar, mahal sebenarnya. iya. Cuman ada lagi yang buat non muslim, saya lupa. Iya yang biasanya kuburan Iya, Cina iya. gitu yang mahal ya. San Diego, Iya. San Yang Diego. ada San Diego. San Diego, yang ada paket-paket Oh, itu San ya. Diego. San Diego. Nah itu tuh nisannya dari apa gitu, akrilik gitu Betul. kan. Udah kayak Marmer ini. gitu. Sebenarnya ada buat kuburan hewan juga ya. Hah? Iya ada. Ada kuburan hewan? Bahkan iya, saya pernah lihat kenapa ini masyarakat yang sangat cinta terhadap binatang, Ya. mereka juga menyediakan Ya, kuburan buat hewan. hewan. Memang sih mungkin kalau kucing sama anjing kita Banyak. masih oke ya. Oke. Ini yang dikubur apa? Ikan. Ikan ya. Ikan buat kita makan, tapi mereka kubur. Dikubur. Nah, ikannya nggak tahu ikan cupang. Itu di Bandung nggak tahu di daerah mana, mungkin di dekat Inhofteng gitu ya. Itu ada kuburan khusus hewan gitu di sana. Kuburan Susewa. Iya, itu udah keren banget gitu. Berarti masuk ke RTH ya, ruang terbuka hantu gitu. Buat Itu bingung pengelolaannya sih kayak. Iya, pengelolaan. Kan kalau kuburan-kuburan bisa kan ditanya gitu kayak pas pernah ada dengar mistis-mistis apa gitu. Ini yang penjaga kuburan hewan dengerin, saya suka dengar ada yang meong-meong ngegonggong-gonggong. Saya malam-malam tiap malam Jumat ada yang ngegonggong-gonggong gitu. Lauk makan saya suka hilang. Nggak serem juga jadi. Ada kayak gimana ya? Aduh, Beda lucu banget. jadinya. Aduh lucu banget pas ya Allah. Aduh, Ya sih bener juga gitu ya. Nah itu kalau kita lihat harapannya sih semoga gitu ya. Yang kemarin aja kuburan COVID tuh. iya. Ya. Aduh, itu Itu banyak Oh itu banyak banget. Tapi di India itu mana di sungai ya? di sungai, Di gitu. sungai. Sungai Gangga Iya, itu. sungai. Sungai Gangga itu masya Allah sekali. Tapi berarti India itu bisa dikatakan masih minim ya Mas ya untuk RTH-nya berarti ya? Atau memang karena jumlah populasi lagi karena di India juga banyak kan? Banyak sih Iya. sebenarnya, cuman mungkin lebih ke adat masyarakat ya, sana, iya. budaya masyarakat Budaya. sana yang Kepercayaannya Kepercayaannya. kalau meninggal di sungai. Oh. dihanyutkan di Iya, sungai. iya. Oke. Citarum. 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 Iya, Baru sampai ada namanya. sampai saya tuh pernah lihat di YouTube itu ada pembersih sungai itu. Jadi kan sungai itu dari atas ke bawah ya. Apa sih bahasanya dari hulu Ke ke hilir. hilir. Nah, jadi orangnya ini tuh ngejaga di hilir. Dia tuh sampai pakai serokan gitu, yang diserok bukan sampah lagi, mayat. Oh, Mayat. Jadi Film. saya ngeliat kayak body mayatnya tuh udah mukanya tuh udah udah film. Iya, Iya, sobat ya dicontohin juga Mas. dikit. Ya. Serem ya. Serem. Ya, gelonggongan gitu ya. Ya, yang udah jadi putih. Udah putih gitu. Udah jadi putih gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi nih, kan memang kuburan Cina memang banyak yang bagus gitu. Iya. Iya. Karena memang dari penataan letaknya pun juga lumayan oke Iya. gitu ya. Iya. Dan saya juga ngelihat tanahnya pun sebisa mungkin ditanam
kayak rumput-rumput apa sih jenis Gajah biasanya rumput Nah, gajah. gitu ya. Ya rumput gajah yang bisa di taman-taman yang Iya, gitu. jadi estetik gitu. Estetik. Tapi apakah dengan kita mempercantik kuburan gitu ya, walaupun kuburan memang di mata masyarakat itu ya udah gitu, udah dead gitu ya, udah mau gimana lagi gitu. Jadi sisa mereka sama urusannya gitu. Tapi dengan kita mempercantik kuburan tersebut, apakah kita membantu RTH juga sebenarnya gitu? Iya benar. Sebenarnya ngebantu, jadi ngasih indah lah gitu. Cuman selain itu juga kadang kenapa kita harus bikin kuburan dihiasin mungkin tanaman, bunga atau rumput yang bagus, mungkin itu tuh salah satu bentuk apresiasi kita sebagai yang masih hidup kepada keluarga yang udah meninggal gitu. Jadi kayak bentuknya kayak ini gitu, mungkin ke ibu gitu ya, mah ini rapi lah tempat mama terakhir, bersih gitu. Tapi itu kan masih antara individu ke keluarga, Oh, ya, karena itu memang antara keterikatan individu. batin ya. Tuh. Tapi bagi penjaga kuburan sendiri atau mungkin warga-warga yang punya awareness mungkin ya, keren juga punya awareness terhadap kuburan ya. Kita ya. Apakah mereka mempercantik itu ada nggak sih kira-kira mereka punya penggerakan sebuah inovatif gitu? Mungkin kayak kita lihat di Jodipan sampai rumah-rumah tuh dicat warna-warni gitu kan. Nah layaknya ini di kuburan gitu, mungkin dirapiin lah dari sisi apanya gitu yang bikin estetik gitu. Kira-kira Mas dan Mbaknya pernah nggak selama ini pernah denger gitu? Kalau saya pernah sih. Kalau di Palembang itu emang khusus untuk keluarga, terus emang ada tata apa ya, kayak tata kuburannya kayak gimana, terus dirapihin, terus ada kayak tanaman khususnya. Jadi emang dipercantik diperhatiin, ya. Oh, berarti dipercantik banget gitu Iya. ya. Karena beda mungkin pengalaman ya, saya ngeliat waktu di Arab itu kuburan di sana itu ditimpuk sama batu. Ya. Karena kita tuh nggak punya tanah kuburan, tanah liat mungkin ya. Iya. Tapi di Arab itu tuh ditimpuk pakai batu. Karena memang mungkin bisa dikatakan lah tanah liat menolong untuk membentuk sebuah kuburan ya. Iya, jadi karena disiram tersebut kering dan kuburan tersebut susah membentuk polanya, jadi ditimpuk sama batu gitu. Jadi ide sih maksudnya tuh, berarti kalau kayak gitu menurut saya gitu harusnya pemerintah gitu membuat sebuah regulasi turunan gitu tentang mekanisme kali ya kuburan itu harus seperti apa. Alangkah baiknya seperti itu kali ya, biar bila nanti ada kuburan-kuburan yang memang dibuat secara pribadi gitu, itu memang tidak aneh gitu, kudu estetik lah gitu kata orang Sunda mah. Kenapa gitu, dasi takut atau ya gitu kondisinya teh kan, siapa tahu di depannya jadi ada kuburan tapi biar estetik di depannya ada taman kanak-kanak. Tapi emang diajak udah suka ini, kadang kuburan tuh suka jadi tempat main sih sebenarnya. Main kan, Suka jadi tempat main, apalagi yang warlock gitu kan. warlock gitu. Misalkan ada misal di Cimuncang tuh ada. Tahu saya. Ya di Cimuncang itu warga-warga situ kan sebagai pengurus juga, terus Betul. anak-anak di situ biasa main di kuburan situ. Yang dimainkan apa biasanya? Biasanya kayak ada kuburan gitu. Jangan main ekskavator gali-gali. Jadi pijakan lari-larian aja gitu kan, agak kotor jadi pijakan gitu kan, harusnya gitu. Enggak dimainin tanah jadi tanah liat gitu. Tapi anaknya nggak pernah, aduh anak saya demam nih, mungkin Ketempelan. Enggak sih. Udah warlock sih. Udah Warlock, jadi kuat. udah gini sama Udah gini udah sama makamnya udah kuat. gini. Udah berarti kuat. ibaratnya kuburan juga mengadakan program CSR kepada Betul masyarakat ada sekitar, corporate ya, gitu. social responsibility gitu. Jadi CSR. yang memang KSR, kuburan sosial. Sosial. Oh, iya, Nah, benar. KSR. corporate social Beda responsibility. Betul itu harus sih gitu. Dibikin lah gitu Tapi kondisinya. hebat juga ya. Keren. Warga lokal itu memang tahan juga berarti ya. Tahan, jadi kayak udah antibody-nya gitu otomatis gitu. Iya, Oke, hebat ngerti. juga. Nah, jadinya yang bingung saya sama Mas gitu ya, dari sudut pandang kawan-kawan gitu. Kalau kuburan tuh jadinya apakah masuk RTH atau enggak sih menurut saya? Menurut kalian gitu. Sebenarnya kalau dari spesifikasi yang udah diturunin pemerintah tuh masuk RTH. Tapi ya kalau kita balik lagi ke pengertian atau yang masyarakat tahu secara umum gitu, RTH kan ruang bisa bilang taman itu atau area publik itu ya agak beda aja gitu mungkin si kuburan ini. Oke. Berarti pada intinya saya udah tahu ternyata RTH itu bukan ruang terbuka hantu. Iya. Nah, Tapi bisa jadi dari sebuah kuburan
membentuk suatu RTH itu ruang Iya, terbuka bisa. hijau gitu. Iya, betul. Saya juga baru tahu nih kondisinya bahwasannya ruang terbuka hijau itu ada yang terbukanya, ada yang hijaunya. Hijaunya. Bahkan Iya. lahan parkir Lahan itu parkir, masuk ruang RTH. terbuka. Ruang RTH. terbuka non hijau. Non hijau karena kan salah satu deskripsi pengertian gitu ya, salah satu manfaat dari RTH ini kan tempat menyerapnya air hujan. Oke. Nah, Simpelnya gitu. simpelnya kayak gitu, makanya Oke. kuburan masuk RTH karena kan tanah tuh kalau ada air hujan atau apa diserap tuh. Yang nyerap siapa di bawah? Enggak dong. Tanahnya yang nyerap. Ada yang minum. Minumnya gimana? Tetes. Serem. Aduh, serem banget. Terus kan lahan parkir pun sebenarnya kan suka ada yang dari paving block yang ada kotak-kotaknya gitu. betul. Iya. Nah gitu itu kan sama-sama nyerap Oh, kayak gitu. itu juga nyerap berarti. Nyerap. Iya. Oh iya. Oke. Berarti harapannya nih gitu ya. Kuburan-kuburan jangan sampai masih dipertahankan lah yang kayak apa ya, jangan yang full ditutup tuh. Itu Ya. ada gak tuh yang Ada. full ditutup, keren banget gitu. Kering takutnya. Iya, kering gitu. Kayak Biasanya tenggorokan saya sekarang kering. Biasanya Masa? cuman ada kotak kecil buat nyiram tuh, buat Iya sih, nyekar betul, gitu betul, kan. betul. Suka ada space. Nah itu biar tiba-tiba jadi pohon 20 tahun tuh kan. Kayak Berarti gitu. benar-benar karena ada juga kuburan yang di keramik gitu di atasnya. Jadi memang hanya batu nisan Iya. untuk memorial ya, untuk mengenang jasad orang tersebut. Tapi mereka nggak ada tanah lagi karena udah di keramik. Udah di keramik. Nah itu kok keramik nggak nyerap ya? Yang Enggak. tentu Enggak ya? nyerap. Biasanya di keramik tuh biar nggak hancur aja kan, kadang kalau tanah kan lama-lama kan air hujan jadi turun. Jadi biar bentukan kuburannya masih agak utuh. Biar nggak ketimpa yang di Biar bawah. nggak ketimpa. Aku mah takutnya kepleset nanti tukang gali kubur. Oh iya benar ya. Lewat sana Set kepleset. gitu. Benar juga sih. Nah baru tahu gitu, walaupun memang harus diperhatiin nih, kita harus ngomong juga ke pemerintah bahwasannya kalau membuka lahan kuburan baru RTH ini jangan yang aneh-aneh gitu. Ada salah satu daerah lah, daerah timur deket GBLA tuh kan, itu jadiin kuburan tapi nggak layak gitu. Masa masukin mayat tapi di bawahnya banjir gitu kan, kasihan. Kasihan. Iya gitu kan. Itulah saya baru tahu juga, kalau nggak salah juga kan berarti kalau memang itu jadi si tanahnya masuk air, Iya. berarti kan jadi tempat hewan juga kan? Iya. Iya tuh di tempat hewan juga. Hewan-hewan maksudnya itu Iya, hewan cacing. hewan ya, hewan. Cacing. Iya kayak gitu. Pasti ada. Ya, oke gitu sih. Tapi oke lah, teman Bagja ini sangat informatif, edukatif Oh, iya. banget ya. Jadi aku merasa tertolong banget karena semalam itu aku scroll TikTok itu benar-benar nggak tahu RTH, tapi semenjak kalian udah jelasin gitu akhirnya sangat banyak ilmu yang kita serap gitu. Aduh, mungkin thank you ya Mas Rama Ya, dan ya. Mbak Andin, temannya Bagja, bener-bener hebat nih gitu. Banyak banget yang bisa kita serap, apalagi dari RTH ya, ternyata Betul. RTH itu ruang terbuka hijau, Hijau. bukan Iya. ruang terbuka hantu. Betul. Dan kuburan salah satu juga yang termasuk bagian dari RTH tadi. Betul. Oke, keren banget. Ya cukup sekian mungkin. Terima kasih ya telah datang ke rumah kita yang sangat sederhana, mungkin kesannya agak panas sedikit ya. Terima kasih buat temennya Bagja. Ya makasih juga. Terima kasih.